Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang beriman dimanapun berada, yang dirahmati Allah. Terima kasih telah kembalinya pada channel kami, channel yang mengisahkan para ulama dan kisah para nabi dan rasul Allah, kisah Islami yang insya Allah akan menambah kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sobat semua, di video kali ini kita akan membahas tentang Nabi Syeds, anak Nabi Adam yang diamanahkan menjaga nur Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa kembali di channel ini dengan tema Nabi Syeds, anak Nabi Adam yang diamanahkan menjaga nur Nabi Muhammad SAW. Dengan hantaran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Syeds adalah anak Nabi Adam dan diwasiatkan untuk menjaga nur Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan 5 tahun setelah Habil dibunuh oleh Qabil, tepatnya 235 tahun usai Nabi Adam diturunkan dari langit ke bumi. Saat Nabi Syeds dilahirkan, Nabi Adam berusia 930 tahun. Wasiat diberikan kepadanya karena beliau memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Nabi Adam yang lain. Begitu mulia Nabi Syeds hingga ia diamanahkan untuk menjaga nur Rasulullah sampai akhir hayatnya. Allah juga menunjuk Syeds sebagai nabi dan menurunkan atasnya 50 sahifah atau lembaran yang di dalamnya terdapat dalil-dalil, hukum, sunnah, fardu, serta syariat-syariat dan batasan hukum Allah. Siapakah sebenarnya sosok Nabi Syeds dan bagaimana sejarah lahirnya amanah agung yang diemban olehnya? Mari kita simak videonya. Mengenal sosok Nabi Syeds dan sejarahnya. Mengutip buku kumpulan tanya jawab keagamaan oleh Kiai Abdullah Alif, Nabi Syeds adalah orang pertama setelah Adam dan Hawa yang percaya untuk menjaga nur Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir setelah Allah izinkan nur Nabi Muhammad bersemayam di tubuh Siti Hawa. Menurut riwayat, Allah pertama kali menciptakan nur Nabi Muhammad SAW sebelum Allah menciptakan Adam dan Hawa, alam semesta beserta isinya. Jika bukan karena Rasulullah, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi berikut yang artinya, seandainya tidak ada engkau wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku, Allah, tidak akan menciptakan alam semesta ini. Segala kebaikan dan kemuliaan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW hingga semua para malaikat penghormat dan sujud kepada nurnya Muhammad. Sampai suatu ketika Nabi Adam mendengar suara dari dalam dahinya terdengar seperti kicauan burung. Dia merasa heran dan lantas berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh agung sekali kekuasaanmu. Suara apakah ini yang telah engkau ciptakan berada dalam dahiku, ya Allah? Seketika Allah menjawab ketakjuban dan takjubnya Nabi Adam tersebut dengan firman-Nya yang artinya, Hai Adam, ketahuilah olehmu, sesungguhnya suara tersebut adalah tasbih kekasihku, Nabi akhir zaman yang kelak menjadi junjungan pimpinan seluruh umat manusia keturunanmu. Baginya lah senantiasa kulimpahkan salawat dan salam sejahtera dariku. Mengutip kitab Hujatullah karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani, sebelumnya nur baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa terlihat bersinar di wajah Nabi Adam. Cahayanya nampak seperti matahari yang bersinar terang benderang. Dan Allah pun mengambil sumpah perjanjian kepada Nabi Adam agar senantiasa menjaga nur tersebut dengan berfirman, Hai Adam, berjanjilah kepadaku untuk senantiasa benar-benar menjaga nur Nabi Muhammad SAW yang telah kuletakkan dalam dirimu, dan janganlah sekali-kali kamu letakkan kecuali kepada orang-orang yang suci mulia. Maka Nabi Adam menerimanya dengan senang hati. Bahkan beliau sangat bangga untuk melaksanakan tugas tersebut dengan menjaganya dan mewasiatkan amanahnya kepada anak cucunya kelak. Hingga kemudian nur Muhammad ini bersemayam juga dalam diri Siti Hawa. Dan tak lama lahirlah seorang anak laki-laki dari rahim Siti Hawa yang diberi nama Syeds. Nur yang semula bersemayam di tubuh Hawa pindah ke dalam dirinya. Dengan adanya nur yang terlihat di wajah Nabi Syeds, maka Nabi Adam selalu memperhatikan dan menjaganya. Ini dilakukan demi memuliakan dan mengagungkan nur Nabi Muhammad SAW yang ada dalam dirinya. Nabi Syeds tumbuh sebagai pribadi yang memiliki akhlak mulia. Beliau bahkan diutus menjadi nabi dengan membawa ajaran yang Allah berikan kepadanya. Hingga Allah mengirimkan sosok bidadari yang cantik dan rupawan kepadanya. Nabi Syeds pun memilih bertempat tinggal di Mekah agar bisa melakukan
ritual haji dan umroh di sana. Ia membangun kembali Ka'bah dengan memperkental dan membukan bebatuan. Mengutip buku akhlak para nabi dari Adam hingga Muhammad oleh Taj Tangrut, ketika jatuh sakit dan menjelang ajalnya, Nabi Syed menetapkan putranya Anus sebagai pelaksana wasiatnya. Nabi Syed meninggal pada usia 912 tahun dan dikebumikan di samping makam orang tuanya dalam gua Gunung Abu Kubais. Demikianlah sedikit tentang kisah Nabi Syed. Sobat semua yang dirahmati Allah, jangan lupa di-share dan terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga bermanfaat dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.